Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, pikiran, dan semua perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 6 dan ayat 7 yang berbunyi, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketiadaan tempat penginapan, Kristus lahir di kandang domba. Itulah tema yang diangkat dari nas renungan kita hari ini. Peristiwa historis kelahiran Tuhan Yesus yang menjadi peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan umat manusia di antero jagat raya ini, bahwa kelahiran Yesus Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Pemeran utamanya yang dipakai oleh Tuhan Allah Bapa kita adalah Yusuf dan Maria keturunan Raja Daud, dikunjungi oleh malaikat Gabriel secara khusus. Para perintis kehadiran Kristus ke dalam dunia umat manusia ini juga sudah direncanakan sedemikian matang. Belum lagi sang bintang fajar yang menuntun orang Majus datang untuk memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur itu. Ada satu pertanyaan yang tidak habis untuk dipikirkan jawabannya dan perlu dipahami oleh kita semua umat manusia adalah, mengapa Tuhan Yesus harus lahir di kandang hewan, di kandang domba? Walaupun tidak dicatat secara persis di kandang domba, tetapi Alkitab menuliskan bahwa bayi Yesus Kristus itu dibaringkan di palungan, yaitu tempat makanan ternak, tempat makanan domba, dan sebab tidak adanya tempat penginapan lagi. Ini berarti mau menunjukkan bahwa kenyataan Tuhan Yesus lahir di kandang hewan atau di kandang domba. Oleh karena Kristus hadir untuk semua umat manusia di dunia ini, itulah jawaban atas pertanyaan yang diajukan tadi. Bayi Kristus Yesus hadir di kandang domba dan dibaringkan di palungan adalah karena adanya rencana matang dari Tuhan Allah Bapa kita di surga, bukan karena Allah tidak mampu menyediakan tempat di penginapan, tetapi karena kandang domba menjadi tempat yang terbuka bagi semua orang. Karena di kandang dombalah para gembala bisa menyaksikan Sang Juru Selamat hadir ke dalam dunia dan bersuka cita karenanya. Oleh karena lahir di kandang hewan, di kandang domba, maka Tuhan Yesus membuka dirinya bagi semua etnis, bagi semua suku atau golongan, bangsa, orang yang mau membutuhkan kehadirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tanpa adanya protokol atau batasan-batasan apapun, semua orang bisa datang menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Yang buta, yang lumpuh, yang hina, dan yang paling utama semua umat manusia yang berdosa ini bisa datang menghampiri untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Sesungguhnya kita harus bersyukur bahwa kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus di kandang domba, di kandang hewan ini adalah membuka kesempatan bagi kita semua untuk datang bersedia beriman percaya hanya kepadanya.
Dia datang bagi kita semua umat manusia yang sangat membutuhkan Tuhan dan Juru Selamat ketika kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri dari kuasa dosa dan kematian kekal atau maut itu. Dia membebaskan kita dari ikatan belenggu dosa, sehingga kita memperoleh kelepasan maupun kebebasan dari kesesakan. Dampak dari pergumulan dunia ini memberikan penghiburan tatkala kita jatuh ke dalam duka cita dan memberikan tempat yang terbaik kelak di sorga yang sungguh tempat mulia itu. Apakah hingga sekarang dan seterusnya kita mau menyediakan hati, akal, pikiran, dan perasaan kita bagi hadirnya Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam hidup kita? Sudahkah dan tetapkah kita menyediakan tempat di hati kita umatnya ini akan hadirnya Yesus Kristus di dalam Roh Kudus, sehingga Sang Juru Selamat itu menjadi Juru Selamat kita, pribadi kita, keluarga kita, persekutuan jemaat kita, yang memang Tuhan telah bentuk, Tuhan telah lindungi, sertai, dan berkati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sungguh dengan adanya palungan tempat Yesus Kristus dibaringkan, dibungkus dengan kain lampin, kain yang kasar, itu menandakan bahwa ketiadaan tempat penginapanlah, maka Maria dan Yusuf harus berada saatnya untuk melahirkan di kandang hewan, di kandang domba, untuk menyatakan bahwa keberadaan umat manusia seluruhnya ketika masih berada dalam kungkungan, dalam belenggu dosa, maka kehidupan kami ini sungguh kami harus akui sangat kotor di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami umat manusia. Akan tetapi apabila kami memang setuju untuk beriman sepenuhnya kepadamu, maka Tuhan memberikan pengampunan kepada kami, juga menghapus segala air mata, juga dapat membebaskan kami dari segala kuasa dosa dan kematian kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu, jadilah kehendak-Mu atas harapan kami. Amin.